Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Saya akan berbagi refleksi dari firman Tuhan, khususnya dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-29 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu ayat yang ke-28. Ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian ayat ini merupakan hal yang penting untuk direnungkan sebagai orang Kristen. Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Yang dimaksud dengan keselamatan bukan berbicara tentang hidup kita yang tidak mengalami bahaya dari apa yang kita jalani. Tetapi berbicara tentang keselamatan yang dimaksud di dalam Alkitab lebih lengkap, lebih kompleks, dan bersifat kekekalan. Jadi ini berbicara tentang keselamatan hidup setelah kita menyadari dua fakta yang ada pada diri kita. Yang pertama, fakta keberadaan kita di bumi ini. Sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu kelahiran kita. Kita ada sebagaimana adanya, dan kita hidup sebagaimana adanya. Itu fakta pertama yang tidak bisa kita pungkiri, sebuah kenyataan. Fakta kedua yang tidak bisa kita pungkiri juga ialah keadaan kita yang sudah berdosa. Karena memang kita dapat perhatikan hidup kita, bagaimana kita telah melakukan perbuatan dosa, baik dengan tutur kata kita, sikap, perilaku kita, tindakan, perbuatan kita, dari mulai kecil sampai saat ini. Itulah fakta keberadaan kita sebagai manusia di bumi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, itu berkaitan dengan keselamatan hidup kita yang sesungguhnya kita menyadari bahwa akibat dosa atau upah dosa yang kita perbuat ialah kematian. Kematian merupakan suatu fakta historis. Setiap orang akan mengalami kematian, cepat atau lambat, dengan berbagai macam cara akan mengalami kematian. Ada yang meninggal pada waktu dalam kandungan ibu, ada yang meninggal setelah usia sudah lanjut, sampai kakek nenek, bahkan sampai sudah punya buyut, dan bahkan sudah sampai tua renta, baru meninggal. Ada yang meninggal karena sakit, karena kecelakaan, karena keberadaan alam, kondisi gempa, dan sebagainya. Yang pasti, saudara yang kekasih dalam Kristus, bahwa setiap orang akan meninggal. Nah, ini fakta. Mengapa bisa meninggal? Ya karena manusia sudah berdosa. Manusia berdosa kepada Tuhan Allah dengan sengaja. Nah, keselamatan itu yang tadi saya sudah sampaikan di awal, itu berbicara tentang keselamatan hidup kekal. Jadi bagaimana saya bisa beroleh keselamatan? Atau apakah ada usaha, upaya, atau cara supaya saya beroleh keselamatan? Tentunya setiap keyakinan, kepercayaan, keagamaan manapun dan dimanapun berupaya menjelaskan bahwa setelah kita meninggal akan ada kehidupan berkelanjutan. Namun kita berada di mana setelah meninggal? Apakah saya ada di dalam kehidupan yang kekal bersama Bapa, Anak, Roh Kudus, ataukah saya berada di dalam penghukuman Allah? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan, kita bisa hayati, kemana saya setelah meninggal. Memang tidak ada yang bisa menentukan waktunya, tetapi juga belum ada orang yang dari tempat atau mereka yang sudah meninggal itu memberitahu, entah kakek buyut, nenek moyang kita, belum ada. Nah, itu adalah fakta-fakta yang secara koheren dapat memberikan kepada kita gambaran bahwa memang kita membutuhkan keselamatan. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang mengenal dan mengerti tentang ajaran Alkitab? Apa sesungguhnya yang diajarkan di dalam Alkitab tentang keselamatan? Tentu dengan singkat kita mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, penebus dan Tuhan kita. Itu adalah jawaban yang singkat,
jawaban yang disebut sebagai klaim iman. Namun bagaimana itu dapat kita jelaskan di dalam ajaran Alkitab, terlebih ketika kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang menerima surat ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang telah menerima keselamatan, telah percaya akan keselamatan. Itu dapat dibaca dalam Roma pasal 1 ayat 7. Rasul Paulus memberikan pengajaran untuk memperteguh iman agar orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di kota Roma mengenal dan menyadari keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, jawaban yang singkat itu dapat kita perhatikan penjabarannya dari tahapan-tahapan pengertian. Nah, tahapan-tahapan pengertian yang dijelaskan dari seluruh ajaran Alkitab diformulasikan, disistematiskan, sehingga kita mendapatkan pengajaran tentang keselamatan yang disebut dengan urutan keselamatan. Jadi ini adalah kerangka pemikiran ontologis yang ada di dalam benak kita dari pembelajaran Alkitab mengenai keselamatan yang sudah kita terima di dalam dan melalui Kristus untuk mempertanggungjawabkan keimanan kita. Nah, saya ingin memberikan beberapa istilah penting berkaitan dengan urutan keselamatan yang nantinya akan saya jelaskan. Mungkin tidak lengkap dalam pengertian saat ini, tetapi nantinya akan berlanjut di topik atau live TikTok berikutnya. Urutan-urutannya yang perlu kita perhatikan ada dua bagian besar. Yang pertama adalah berbicara tentang kekekalan pada dirinya Allah yang disebut dengan poin kekekalan, dan yang kedua berkaitan dengan kesejarahan penebusan. Nah, kita memperhatikan dari dua bagian ini, maka kita juga mengetahui bahwa dalam dua bagian ini yang satu kesatuan tidak terpisahkan di dalam pengenalan kita akan Kristus. Nah, kita mulai dari yang kekal, dari kekekalan. Di dalam ayat 29 dan 30 surat Roma pasal 8 dituliskan di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Jadi kata semula, dari kata ini kita mendapatkan dua kata penting dalam urutan keselamatan dalam poin atau bagian kekekalan, yaitu pra-pengetahuan Allah dan predestinasi. Ini hal yang tidak mudah dimengerti, tetapi kita meyakini bahwa itu dinyatakan Tuhan, diajarkan Tuhan Allah bagi orang-orang percaya. Nah, sementara di bagian historis atau kesejarahan penebusan, ada beberapa kata penting yang perlu untuk kita ingat, urutan-urutan logisnya yang menunjuk kepada keutuhan keselamatan, yaitu panggilan yang efektif dari Allah, kemudian regenerasi, lalu iman dan pertobatan, kemudian pembenaran. Itu bagian sejarah penebusan yang dialami oleh orang-orang percaya dan berkelanjutan sampai kepada kekekalan akhirnya dari apa yang saya sebut tadi. Nah, ini istilah yang digunakan secara teologis disebut sebagai monergis. Setelah titik pembenaran, ada yang namanya pengudusan dan ketekunan, sampai pada akhirnya pemuliaan. Nah, kalau kita menyusunnya seperti ini: pra-pengetahuan, predestinasi, panggilan efektif, regenerasi, lalu iman, kemudian pertobatan, kemudian pembenaran, lalu pengudusan, ketekunan, dan pemuliaan. Tentu satu bagian demi satu bagian itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, satu kesatuan yang tidak ada jedahnya. Namun kita secara logis akan melihat tahapan-tahapan ini. Kita mulai dari pra-pengetahuan dan predestinasi. Artinya, dalam pra-pengetahuan Allah, semua orang yang diciptakannya telah ditentukan sebagian siapa yang diselamatkan, dan tentu implikasinya ada yang tidak diselamatkan dari yang diciptakan. Dalam pra-pengetahuan Allah, di dalam kasih-Nya, di dalam keberadaannya, Allah telah menetapkan apa yang telah ditetapkannya pasti terlaksana di dalam sejarah penebusan. Ada pengajaran yang tidak tepat dari istilah pra-pengetahuan ini. Ada yang mengatakan bahwa Allah mengetahui ke depan. Jadi Allah mengetahui masa depan
Lalu di masa depan Allah tahu siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Lalu yang percaya dan yang tidak percaya itu akan merespon. Nah, siapa yang merespon? Allah akan memberikan iman kepadanya dan memberikan hidup yang baru. Lalu tergantung lagi kepada orang itu untuk bisa percaya atau orang itu akan menolak percaya. Nah, konsep prapengetahuan yang seperti itu tidak benar, tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Dalam pengajaran Alkitab, prapengetahuan Allah berarti di dalamnya Allah telah menetapkan apa yang dinyatakan Tuhan, siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan dari orang-orang yang percaya. Jadi dari orang-orang yang percaya, maksudnya orang-orang percaya itu diselamatkan karena telah ditetapkan Tuhan berdasarkan prapengetahuan Tuhan Allah. Di dalam prapengetahuan itu ada penetapan, ada predestinasi, ada istilah yang dipakai secara khusus yang disebut dengan factum salutis. Jadi orang-orang yang ditetapkan itu ditentukan dari semula di dalam kasih-Nya, di dalam kebenarannya, di dalam anaknya Yesus Kristus, diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, maka orang-orang itu disebut orang-orang binasa atau kaum reprobat. Jadi itu adalah implikasi dari prapengetahuan dan penetapan Allah, bahwa ada kaum reprobat, orang-orang yang tidak dipilih namun diciptakan. Di dalam hal itu memang tidak mudah untuk mengertinya. Nah, itu bagian yang perlu untuk kita mengerti terlebih dahulu. Jadi sifatnya dari prapengetahuan dan juga penetapan Allah itu pada satu pusatnya pada dirinya Allah. Allah yang tidak berubah, yang kekal, yang selama-lamanya sempurna adalah Allah yang menyatakan ketetapannya untuk dikenal dan diketahui di dalam kehendaknya yang sempurna itu. Itu prapengetahuan dan predestinasi Allah. Nah, saudara, ketika kita memahami bagian ini, lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu panggilan Allah. Allah memanggil manusia untuk kembali kepadanya. Dari mulai Adam jatuh sampai dengan akhir zaman, ada banyak orang yang akan hadir dalam sejarah yang dilahirkan oleh manusia, yang hidup di dalam bumi ini, di atas bumi ini, yang menjalani kehidupan dari mulai lahir sampai dengan kematiannya. Maka ada orang-orang yang menerima panggilan Allah. Tuhan Allah memanggil manusia dengan berbagai macam cara, baik melalui cara-cara yang ajaib, seperti melalui mimpi, penglihatan, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, terlebih khusus yang ditentukan oleh Tuhan Allah memanggil dengan atau melalui firman Allah, melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jadi Allah memanggil manusia melalui para nabinya yang memberitakan firman, melalui anaknya yang tunggal yang inkarnasi untuk manusia kembali kepadanya, dan melalui para rasulnya dan para muridnya sepanjang zaman, terlebih khusus melalui gerejanya. Jadi sepanjang zaman dari Adam sampai Hawa, Adam sampai akhir zaman, manusia dipanggil oleh Tuhan Allah. Nah, siapa yang menerima panggilan itu dan berlaku efektif? Jadi ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepadanya, untuk menerima keselamatan darinya, untuk mengalami hidup baru darinya, maka saya tahu bahwa saya telah ditetapkan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena saya bisa dimampukan merespon panggilan Tuhan Allah. Jadi anugerah Allah mendahului respon saya. Ketika saya bisa mengatakan, ya, di sini aku Tuhan, aku menerima panggilanmu, aku percaya kepada berita Injil yang kau sampaikan, aku mempercayai, meyakini itu, maka dengan iman, dengan sungguh-sungguh, saya mengalami hidup yang dibaharui. Jadi panggilan itu efektif karena ditujukan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Namun bagaimana ada orang yang memang mendengar berita Injil, mendengar firman Tuhan, membaca firman, tetapi tidak digelisahkan hatinya, bahkan menolak, membenci, bahkan melecehkan Tuhan Yesus. Kalau ada orang seperti itu sampai akhir hidupnya, maka orang itu bukanlah orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menerima keselamatan. Namun kalau ada jeda waktu, misalnya seseorang seperti saya, sampai menjelang akhir hidup baru menerima panggilan itu, berarti selama belum bisa menerima panggilan itu, atau belum merespon dengan benar, berarti saya selama ini menanggapi panggilan itu dengan tidak patuh kepada Tuhan Allah. Nah, ini hal yang perlu dan penting untuk dipahami. Panggilan Tuhan pasti efektif bagi orang pilihan. Bagi orang yang tidak pilihan, ya panggilannya umum. Maka banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang percaya kepadanya. Mengapa? Ya karena tidak dianugerahkan anugerah khusus untuk mengalami hidup yang baru.
Jadi panggilan ini berbagai cara dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, ya melalui media, melalui khotbah, melalui KKR, melalui penginjilan radio, penginjilan televisi, penginjilan di dunia maya, atau juga pemberitaan Injil melalui buku, melalui media cetak, dan traktat-traktat. Yang pasti panggilan ini menjadi panggilan yang efektif bagi orang yang telah ditentukan oleh Allah. Tahap berikutnya, mengapa seseorang bisa percaya, meyakini apa yang dipanggilnya itu benar? Karena Roh Kudus melahirbarukannya. Jadi ini istilah yang penting bagi setiap orang yang sudah mengalami keselamatan. Dia, saya dan saudara yang mengalami keselamatan, mengetahui bahwa saya dan saudara telah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Pengalaman menerima kelahiran baru oleh Roh Kudus bukan berdasarkan sebuah ritual atau seremoni atau aktivitas keagamaan. Itu diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, baik itu ayat 3, 5, 8, maupun di dalam Yohanes pasal yang keempat tentang perempuan Samaria, kita mengetahui bahwa Nikodemus dan perempuan Samaria mengalami kelahiran kembali ketika berjumpa dengan panggilan Tuhan. Kelahiran kembali mengubah arah hidup dari pemberontakan kepada Tuhan Allah, lalu diarahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dilahirkan kembali berarti hatinya dibaharui, hatinya mendapatkan hati yang baru, seperti yang ditulis dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 dan 28, bahwa orang-orang pilihan yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus menerima hati yang baru, arah hidupnya baru, berpusatkan kepada Allah, tidak lagi berpusatkan kepada manusia, dan akhirnya mendapatkan hidup yang sungguh sejak itu dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaan Allah, dan menyembah Allah, mengakui Allah sebagai Bapanya, dan kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anaknya. Ini tahapan kedua setelah kita dipanggil, yaitu regenerasi, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ada dua kelahiran yang kita tidak bisa pilih, kita tidak bisa tentukan waktunya, tempatnya, caranya. Pertama, kelahiran kita, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, bahwa kita dilahirkan atau dikandung oleh ibu kita, diciptakan di rahim oleh Allah, dilahirkan oleh ibu kita. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa memilih waktunya, tempatnya, asal-usul orang tua kita. Yang pasti kita sekarang sudah lahir dan sudah ada sebagaimana adanya sekarang. Demikian juga ketika kita dilahirkan oleh Roh Kudus, menjadi orang-orang yang dibaharui oleh Roh Kudus, menjadi orang yang baru. Kita bukan ciptaan yang lama, tapi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lalu kita menerima hidup yang baru. Hidup kita yang lama sudah tidak lagi ada, dan hidup kita yang baru sekarang. Nah, itu kelahiran baru oleh Roh Kudus. Tidak berdasarkan pada penentuan saya, tetapi Allah sendiri secara khusus memberikan kelahiran baru itu. Ada momen di mana kita menikmati kelahiran baru, dan itu menjadi momen pertama dan yang final. Setelah kita mengetahui tentang kelahiran baru, berdasarkan kelahiran baru itu kita tahu, kita beriman, kita mengimani, kita beriman. Mengapa saya bisa beriman? Mengapa saya memiliki iman? Iman percaya, iman yang menyelamatkan. Karena itu anugerah Allah. Iman itu instrumen yang dikaruniakan Allah, ditanamkan di dalam hati oleh Roh Kudus. Lalu melalui iman itu kita mengaku percaya dari apa yang Tuhan nyatakan. Di dalam iman tentu kita tahu ada 3 bagian penting, yaitu pengetahuan, kemudian sebuah persetujuan, dan yang ketiga kepercayaan. Jadi saya tahu siapa yang saya sembah. Saya kenal siapakah Yesus Kristus. Saya mengenal kata iman untuk pengetahuan, itu berarti saya memiliki relasi pribadi dengan Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, itu berarti saya beriman, saya percaya, saya setuju atas apa yang sudah dinyatakan Tuhan Allah. Lalu saya mendedikasikan diri kepada Tuhan Allah. Itulah yang disebut beriman, iman yang menyelamatkan, iman yang dianugerahkan. Nah, berdasarkan keyakinan itulah saya oleh Roh Kudus diberikan satu kemampuan untuk bertobat. Pertobatan yang terjadi bukan hanya pertobatan yang bersifat jasmani, artinya dari merokok menjadi tidak merokok, dari peminum menjadi tidak peminum, dari pendusta menjadi tidak berdusta. Tidak demikian. Tidak hanya itu, tapi pertobatan mulai dari batin. Pertobatan dari batin, pertobatan dari sikap, pertobatan dari pikiran, pertobatan itu definitif. Iman mendahului pertobatan. Artinya saya bisa percaya melalui penyesalan akan dosa yang saya perbuat. Saya tahu bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa saya, menebus saya yang berdosa, dan memberi saya hidup yang baru, memberikan saya keyakinan, kekuatan, diadopsinya saya oleh Allah melalui pembenaran dari Yesus Kristus itu. Nah, ini yang membuat saya menikmati pertobatan, mengalami pertobatan, menyesali dosa, dan tidak mau lagi berbuat dosa, dan ingin berbuat yang benar, yang baik, yang suci.
Jadi ada suatu perjuangan iman untuk menyatakan bahwa saya tidak lagi melakukan perbuatan dosa, mematikan dosa, keinginan daging, gangguan hidup, keinginan mata. Nah, itu terus ada sebuah upaya terus pertobatan. Dan itu bagian yang dapat terjadi pada setiap orang yang tentunya mengalami hidup yang baru. Jadi tahapannya tadi panggilan efektif, regenerasi, diberikan iman percaya dan mengalami pertobatan. Dan tahapan berikutnya ialah pembenaran. Pembenaran karena pribadi dan karya Kristus yang benar. Anak Allah yang inkarnasi adalah benar pada dirinya. Baik dalam perkataan, perbuatan, sikap, tidak ada satupun dosa atau kesalahan atau kecemaran pada diri anak yang inkarnasi, yang menjadi manusia. Sehingga layaklah Yesus Kristus menjadi korban penebus dosa, korban penebus salah, yang menggantikan saya di atas kayu salib, yang seharusnya saya dihukum oleh Allah karena perbuatan dosa. Lalu substitusi itulah di mana kebenaran Allah, kebenaran Kristus diimputasikan. Kebenaran Kristus diimputasikan, dilekatkan, ditanamkan atau dicangkokkan, diberikan kepada saya, saudara dan kita yang percaya. Lalu keberdosaan kita dipakukan di atas kayu salib bersama kematian Kristus. Sehingga kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian. Seharusnya saya yang mengalami kematian karena berdosa, tetapi karena Kristus mengasihi, karena Bapa telah menetapkan dan Roh Kudus melahirbarukan, maka saya mengalami satu kenyataan baru, yaitu dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, melalui Kristus, dengan Kristus. Jadi dibenarkan oleh Allah berarti saya sendiri mendapatkan suatu status orang benar karena kebenaran Kristus, bukan karena kemampuan atau kebaikan atau jasa. Jadi kebenaran Kristus memberikan satu status baru dari Bapa bahwa saya dibenarkan. Itulah yang disebut dengan pembenaran. Implikasi dari pembenaran adalah setiap orang yang telah mengalami pembenaran di dalam Kristus, melalui Kristus, dengan Kristus, menjadikan dirinya sebagai anak-anak Allah. Diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di dalam keanakan Yesus, orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini bagian yang perlu untuk kita syukuri. Karena setiap orang percaya, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, statusnya adalah orang-orang yang mengalami hidup dibenarkan. Nah, selanjutnya, itu tentu dari pihak Tuhan sendiri. Tidak ada satu pun jasa manusia. Dari kelahiran baru, sampai dari panggilan efektif, kelahiran baru, beriman, bertobat, sampai kepada pembenaran. Nah, selanjutnya setelah itu, orang-orang percaya yang sudah mengalami hidup dibenarkan, menerima satu kenyataan hidup untuk hidup kudus. Artinya, khususkan diri untuk Tuhan. Kados, hidup kudus. Kuduslah kamu, karena Tuhan Allahmu itu kudus. Jadi, saudara dan saya itu diminta oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan Allah untuk hidup kudus. Hanya orang yang mengalami pembenaran dimampukan untuk hidup kudus. Jadi pembenaran mendahului pengudusan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, justification and sanctification. Jadi pembenaran mendahului pengudusan. Proses pengudusan. Kalau panggilan efektif satu kali, kelahiran baru satu kali, kemudian beriman, bertobat, pembenaran itu satu kali, itu one moment di dalam kehidupan kita. Sementara setelah itu pengudusan dan ketekunan itu berkelanjutan. Proses dari mulai kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita mengalami pengudusan. Nah, pengudusan itu penting. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita diberikan satu sikap hidup untuk hidup kudus. Berarti sebuah proses, baik dari batin, dari dalam pengudusan itu, bukan dari luar. Dari dalam, kemudian Roh Kudus mengarahkan kita untuk hidup seperti yang dikehendakinya, menaati firman, melakukan segala sesuatu yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil. Itu hidup kudus. Pengudusan itu seumur hidup, sebuah proses seumur hidup pengudusan itu. Bukan suatu proses yang sekali, tapi seumur hidup. Dengan tekun kita lakukan sampai kita tahu, akhirnya kita menghasilkan buah. Buah kasih, buah Injil, buah pelayanan, buah pemikiran. Semua yang baik, yang benar, yang suci, yang adil itu kita pikirkan. Itu buah. Dan buah itu menjadi buah yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu ketekunan. Jadi saudara, bisa kita lihat pembenaran mendahului pengudusan. Pengudusan terus berlangsung seumur hidup kita. Dengan tekun kita lakukan pengudusan itu. Dan akhirnya kita bersyukur pada waktunya, pada waktu kedatangan Tuhan kembali, menghakimi orang-orang dan menghukum orang jahat, kita mengalami hidup yang dimuliakan, menerima hidup yang mulia. Nah, di sanalah kita menikmati keselamatan sempurna di langit dan bumi yang baru. Jadi seperti yang sudah saya katakan dari awal, bahwa berbicara tentang keselamatan merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Mengapa? Karena memang kita membutuhkan keselamatan, tetapi kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Bahkan jasa baik, perbuatan baik, amal baik, dan semua yang kita katakan baik pun
tidak dapat membuat murka Allah menjadi reda. Bahkan kita tahu bahwa semua itu tidak akan menghapus status kita sebagai orang berdosa yang pantas dan layak dihukum. Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena ada satu pengajaran yang penting tentang keselamatan, bahwa setiap orang yang telah ditentukan oleh Tuhan, prapengetahuan dan predestinasinya akan mengalami keselamatan secara personal selama hidupnya, dan ia akan menikmati keselamatan sempurna di langit dan bumi yang baru. Kiranya dengan penjelasan yang padat, singkat, dengan ringkasan-ringkasan yang cukup penting untuk diingat, walaupun dalam tiap pengertian-pengertian itu masih perlu digali, temukan prinsipnya, namun setidaknya saudara dan saya dapat mengerti dengan baik. Semoga penjelasan yang singkat dapat saudara ikuti dengan baik. Nah, kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi orang percaya, orang pilihan.